Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Riza Zulki dari program studi Teknik Otomasi 2017. Di sini saya akan buat video cara membuat JSON Web Token atau JWT menggunakan kode igniter. Itu yang pertama kali kita di SAM-PP ini harus mengaktifkan yang Apache dan MySQL. Kita nyalakan. Nah, setelah itu kita bisa menginstal kode igniter. Di sini ya, di web kita download. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload dan sudah merename-nya juga. Itu di sini sudah saya rubah. Ini setelah di-download, setelah itu saya ekstrak, saya ganti nama sesuai project saya. Ini folder ini di drag, dimasukkan ke dalam Visual Code. Nah, langkah pertama yaitu membuat database. Membuat database-nya kita bisa menggunakan phpMyAdmin atau menggunakan dbeaver. Nah, setelah kita membuat, yaitu di sini saya membuat database-nya bernama uas_sysvo. Sama di sini juga keluarnya uas_sysvo. Langkah selanjutnya yaitu kita merubah nama file .env ini yang sebelumnya bernama env. Kita menambahkan titik di depannya. Setelah itu kita enter. Kemudian kita mencari CI environment. Di sini kita ganti development yang sebelumnya production. Kita ganti menjadi development dan kita hapus tanda pagar di depan kodenya ini. Selanjutnya yaitu konfigurasi database. Kita cari ke bawah database-nya ya. Ini sebelumnya di depannya sini ada tanda pagarnya semua. Dari baris 52 sampai 56 ini kita hapus. Kemudian nama database-nya kita samakan dengan nama database yang sebelumnya sudah kita buat dan passwordnya dikosongkan. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita membuat tabel user. Membuat tabel usernya kita tidak membuat dari halaman database-nya, melainkan kita membuatnya lewat Visual Studio Code-nya. Itu dengan cara kita membuka app, setelah itu database dan migration. Sebelum kita membuat file ini tidak ada. Gimana cara membuatnya? Yaitu dengan cara kita tulis ke terminalnya php migrate user. Kita enter, lalu muncul file user ini, user.php-nya ini. Setelah itu kita buka dan kita harus memasukkan kode tambahan lagi, yaitu seperti yang sudah saya blok ini, seperti ID, full name, email, username, password. Ini merupakan tabel yang akan kita masukkan ke dalam database-nya. Kita membuat 5 tabel, yaitu ID, full name, email, username, dan password. Setelah kita buat ini, kita untuk memasukkannya ke dalam database, kita menggunakan perintah php spark migrate. Setelah itu kita enter.
baru tabel-tabel itu akan muncul di halaman database-nya, yaitu ID, full name, email, username, dan password. Nah, setelah itu kita akan melakukan clone package Firebase atau JWT. Di sini kita harus masuk ke dalam folder third party yang ada di dalam folder app ini dan membuat file bernama Firebase. Setelah itu kita coba masuk ke dalam folder Firebase dulu. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke dalam file Firebase-nya. Kemudian kita akan mendownload dari GitHub, yaitu file Firebase-nya yang akan kita clone dengan cara kita buka kodenya, kita copy. Setelah itu di sini kita tuliskan git clone dan git clone dan alamatnya tadi kita enter. Setelah itu kita akan mendownload file sebanyak ini, semua ini. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi package-nya yang setelah kita download tadi melalui foldernya. Kita masuk ke folder sysvo-nya, setelah itu app, third party, Firebase. Nah, sebelumnya ini belum bernama JWT, melainkan Firebase strip JWT. Nah, file before, expired, JWK, JWT, dan signature ini sebelumnya berada di folder src ini atau source. Kita keluarkan, kita pindah ke keluar sini. Setelah itu folder ini kita rename menjadi nama JWT. Kita telah melakukan konfigurasi. Setelah itu kita menambahkan kode pada perintah autoload-nya, yaitu ada di config autoload. Nah, sebelumnya di autoload.php ini belum ada kode ini. Kita tambahkan ke dalam sini, yaitu Firebase app-path third party or Firebase. Ini gunanya untuk menginisialisasi nama Firebase agar menuju ke third party atau Firebase-nya. Setelah itu kita membuat modelnya di sini. Sebelumnya file out_model.php ini belum ada, kita buat dengan cara new file. Setelah itu kita membuat dengan nama berikut. Kita beri kode seperti berikut ini. Ini gunanya untuk menangani proses register dan cek login berdasarkan username. Ini berdasarkan username. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita membuat controllernya. Nah, di sini controller berikut ini awalnya hanya ada dua, base controller dan home.php saja. Kita menambahkan file lagi dengan nama out.php.
seperti berikut kodenya. Di sini file out.php ini berguna sebagai penanganan fungsi register dan login dan generate token yang di out PHP ini. Bertugas menangani fungsi register. Nah, ini fungsi register berikut. Setelah itu fungsi login berikut dan menghasilkan tokennya. Setelah itu untuk yang home.php ini gunanya untuk halaman final yang bisa diakses oleh user yang telah didaftarkan dengan memasukkan token yang telah dihasilkan dari fungsi login sebelumnya. Nanti akan disimulasikan di akhir. Setelah itu kita selesai membuat ini semua, kita save, lalu kita compile dengan cara kita tutup dulu terminal lagi dengan cara php spark serve, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah tercompile dengan benar. Setelah itu kita coba menggunakan aplikasi Postman. Nah, di sini coba kita input dengan nama kita coba kirim. Ini alamat ini disesuaikan dengan yang keluar di terminal, yaitu http localhost 8081. Kita samakan logout register untuk memanggil fungsinya. Ini fungsi registernya. Sebelumnya belum ada di database, kita daftarkan dulu, kita kirim, kita coba, register berhasil. Sekarang kita lihat di database-nya, dia masuk atau tidak. Sudah masuk. Kita coba untuk login. Login sama alamat webnya, alamatnya localhost 8080 out, yang berbeda hanya fungsinya saja, yang belakang login. Kita coba tadi. Untuk pendaftaran kita harus memasukkan full name, email, username, password. Jika yang login hanya membutuhkan username dan password, kita lihat username-nya Agus W. Itu passwordnya 5243. Kita kirim. Login telah berhasil. Ini token yang dihasilkan. Sekarang kita coba untuk memverifikasi tokennya. Ini sama alamatnya localhost 8081/home, hanya berbeda fungsi belakangnya home. Setelah itu kita type-nya, tipenya kita pilih bearer token. Setelah itu token yang ada di halaman login ini tadi kita copy, kita masukkan ke token sini, kita kirim. Anda telah berhasil login. Jika token yang dimasukkan salah,
dia tidak akan bisa login. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.